Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan proses pelatihan aplikasi yang terdahulu, modul penerimaan, kan kebetulan itu ada barang yang dianggap rusak. Kemudian kita akan lakukan proses adjustment. Ceritanya barang rusak ini mungkin akan dimasukkan lagi sebagai produk setelah diperbaiki dan akhirnya memang layak jual. Oke, tanpa menunda lebih lanjut, kita akan masuk ke bagian modul penyesuaian stok atau inventory adjustment, di mana penyesuaian stok ini atau inventory adjustment disarankan hanya digunakan untuk level supervisor ke atas atau hanya orang yang memang sudah dapat dipercaya untuk melakukan proses adjustment inventory. Tanpa menunda lebih lanjut, kita langsung masuk ke dalam aplikasi. Jadi, inventory adjustment ini ibarat seperti kartu sakti ya. Kalau saya bilang seperti kartu sakti karena mampu menyesuaikan stok yang sudah melenceng dari jalurnya sehingga disesuaikan lagi dengan kondisi terakhir gitu ya. Nah, untuk itu perlu dilakukan namanya, kalau boleh saya katakan, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, sebelum memulai, di sini kita ada master ya, tipe penyesuaian stok, which is master ini belum ada untuk yang merubah produk rusak menjadi produk baik gitu ya. Di sini kita gunakan contohnya di sini, misalnya di sini kata-katanya damage to product, saya singkat DMG ya, damage to product. Nah, gitu aja. Nah, dari daftarkan tipenya. Nah, menunya tinggal apa di sini? Kita masuk ke menu penyesuaian stok di sini ya, penyesuaian stok. Kalau loadingnya agak lama, di sini saya menggunakan koneksi yang memang sedikit berbeda, hanya menunjukkan kepada Anda tingkat kenyamanan itu benar-benar tergantung dari koneksi. Saya menggunakan provider yang lain lagi. Ya, di sini kita klik aja new. Terus keterangannya apa? Di sini produk to damage product ke produk regular misalnya. Nah, tanggal penyesuaiannya kapan? Nah, tadi kan contoh di video sebelumnya itu terakhir tanggal 19 ya. Tanggal 19. Nah, ini kita tinggal kita tinggal masukkan di tanggal 20 misalnya penyesuaiannya. Oke, nah oleh siapa? Nah, levelnya kan di sini adalah store owner ya. Kemudian kita klik detail di sini. Produk yang mau di-adjust itu yang mana ya? Misalnya produk yang tadi P007, seingat saya. Kita turunkan dulu sebentar di kartu stok ya. Kita lihat sebentar. Dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Jumlah yang disesuaikan adalah 2 dan 1, 3 nanti. Oke, P007. Ya. Nah, kita mau kembali lagi ke menu penyesuaian stok. Jadi ini Anda udah rembukan dulu secara internal, kira-kira yang rusak ini bisa diperbaiki atau tidak. Kalau bisa diperbaiki, ya otomatis bisa dijual lagi kan, atau misalnya mungkin mau dijadiin tester, atau mau dijadiin gift, bisa aja seperti itu. Sebab biaya pengembalian ke supplier kalau memang untuk produk rusak itu cukup tinggi, apalagi supplier dari luar negeri. Biasanya oleh akunting itu biaya ini akan dibiayakan atau dimotong tagihan untuk next purchase-nya atau pembelian berikutnya itu akan dipotong untuk produk-produk yang rusak. Jadi produk rusaknya tetap di posisi kita. Tapi next purchase-nya itu yang akan dipotong gitu ya. Untuk pembelian itu berikutnya akan dipotong. Biasanya seperti itu untuk ngurangin biaya proses retur ke supplier dan lainnya. Oke, kita klik detail di sini. Kita klik detail. Nah, tipe penyesuaiannya apa? Nah, ini penting buat ketahuan. Damage to produk, produknya apa yang mau diperbaiki. Nah, di sini kan kalau misalnya produknya masih sedikit, gampang ya nyarinya langsung ketemu. Tapi kalau misalnya ratusan, misalnya kita radiasi, ya langsung ketemu.
sistem bantu cari. Kuantiti penyesuaiannya berapa? Tadi kan ada rusak 2 di gelombang pertama, rusak 1 di gelombang kedua ya kalau nggak salah ya. Gelombang pertama rusak 1, gelombang pertama rusak 2, gelombang kedua rusak 1, berarti jumlahnya 3. Nah, di sini sebenarnya bisa multi gudang ya, bisa multi gudang, mau adjustment antar gudang juga bisa. Makanya saya bilang ini berbahaya kalau dipergunakan oleh orang yang tidak punya sense rasa memiliki di bisnis tersebut ya, di toko Anda, terus kurang bisa dipercaya mungkin, makanya harus dikerjakan oleh orang yang benar-benar bisa dipercaya. Nah, ini gudang pusat. Nah, keterangannya apa di sini? Udah diisi semua, kemudian kita klik centang yang gitu ya. Oke, hanya sebatas ini gitu ya. Kalau nanti mutasi produk antar status produk, misalnya dari produk ke tester, tester ke produk, nanti saya terangin di video lagi sehabis ini. Nah, kemudian kita centang di sini ya, kita posted. Hanya sebatas itu adjustment untuk melakukan adjustment. Nah, di sini kita tinggal turunkan, kita lihat deh perlakuannya bagaimana datanya. Tadi kan tanggal 20 ya, kalau nggak salah adjustmentnya. Ya, nih 20 damage to product. Jadi dikembalikan lagi nih ceritanya nih. Terimanya 3, terimanya 5, kurang rusaknya 2, kan otomatis terima 3. Terimanya 5, rusaknya 1, otomatis terimanya kan 4. Total rusak berapa di sini? Ada 3 ya kan? Ada 3. Terus dikembalikan lagi ke 3. Ya, dilakukan oleh siapa adjustmentnya? Seperti itu. Nah, untuk keterangan di sini adalah tipenya. Tipe dari master tipe adjustment ya. Jadi Anda udah buat tadi di awal gitu. Jadi kalau udah buat tipenya udah ada ya nggak perlu dibuat lagi. Ini hanya contoh saja. Jadi inventory adjustment itu benar-benar bisa menyesuaikan yang sudah tidak sesuai di tracknya kembali ke tracknya lagi. Inventory yang udah nggak sesuai pergerakannya bisa disesuaikan lagi. Dan terakhir hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang bisa dipercaya. Dan satuan gudangnya itu adalah dalam satuan gudang terkecil ya. Ini kalau misalnya kita bisa cetak buat laporan pertanggungjawaban ini seperti ini ya. Kode produknya P007 cover radiasi itu ya. Jumlahnya pieces masuk atau keluar masuk. Nah, posisinya dia masuk, dia aku lagi. Oke. Itu aja dari saya mengenai inventory adjustment. Berikutnya kita akan mencoba penyesuaian stok, mutasi stok. Di sini saya mesti lihat dulu di sini. Master produknya saya lihat dulu. Ada produk GIF-nya. Oh, P004 ya. GIF. P004 GIF. Oke. Di sini kita lakukan, kita cek dulu tipenya. GIF to product, product to GIF. Oke, ada. Nomor 3 dan nomor 4. Oke. Nomor 3 dan nomor 4. Contoh misalnya ada mutasi mutasi penyesuaian stok pindah status ya. Contoh pindah status antar GIF. Misalnya dari produk regular ke GIF. Tanggal penyesuaiannya hari ini. Misalnya seperti itu. Kemudian kita klik kembali seperti ini. Nah, produk yang mau disesuaikan apa?
product to give. Produknya adalah nomor 3. Keluarnya minus 2. Ya, minus 2. Dikeluarinnya minus 2. Terus gudang adjustment-nya apa? Nah, di sini keterangan. Di sini diisi keterangannya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita terima di sini product to give juga. Kata-katanya cuma di sini produknya apa? Namanya nomor 4. Kuantitinya adalah 2 gitu ya. Terus terjadi di gudang mana? Jadi kalau misalnya mau dipindahin antar gudang langsung bisa ini. Nah, di sini kita langsung aja kebenaran gudangnya hanya gudang pusat, tapi kalau antar gudang langsung misalnya mau dipindahin ke gudang gift di cabang mana misalnya atau di counter mana juga bisa. Nah, sini kita ketik ya misalnya P004 from P003. Nah, ini keterangan bebas ya, ini saya hanya simple saja. Nah, apa yang terjadi di mana? Di stock card. 3 ini nanti akan keluar ini posisinya, kemudian 4 ini akan masuk ya. Kemudian nah, kita silang dulu di sini, kembali lagi kita lakukan namanya proses post-date. Ya, proses post-date. Kemudian kita lihat cetaknya di sini. Ya. 3 itu untuk 3 dia keluar 2, untuk 4 dia terima 2. Nah, ini memang ada bug, nanti saya perbaiki. Kita silang, kita lihat di stock card sekarang. Kita cek produk 3-nya dulu. Kita cek produk 3. Nah, ini product to give ya, dia keluar ya. Dia keluar 2. Product regular to give P003 ke P004. Seperti itu dilakukan oleh Jovian Pranata. Nah, kita lihat di 4-nya bagaimana. Nah, apakah ada yang masuk? Ya, 4-nya terima nih dari si 2, masuk 2. Product regular to give P004 from dari P003. Nah, ini contoh untuk inventory adjustment kalau sampai ada perubahan status. Jadi Anda bisa produk regular jadi give atau kebalikannya jadi produk regular, boleh-boleh saja, tidak ada masalah di saya. Tapi Anda bisa melakukannya di inventory adjustment atau penyesuaian stok menunya di sini. Itu aja dari saya mengenai penjelasan inventory adjustment atau penyesuaian stok. Kembali lagi tolong diingat, hanya boleh dilakukan oleh orang yang memang kredibel dan bisa dipercaya untuk melakukan ini. Sebagai store owner, misalnya WH manager atau WH supervisor yang sudah memiliki sense of business atau kepemilikan bisnis di toko Anda atau di perusahaan Anda. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu bukan dengan otak saja, tapi dengan hati ngerjainnya. Kalau udah dengan hati ya otomatis dia akan kerjakan itu dengan lebih sungguh-sungguh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah dilihat, sudah ditonton mengenai penyesuaian stok ini. Akhir kata, semoga aplikasi saya dapat membantu Anda dalam pencatatan mutasi inventory sehingga usaha Anda semakin maju ke depan. Sekali lagi terima kasih dan God bless.